Silakan duduk Ibu Bapak Saudara, Shalom. I say thank you untuk Ibu Bapak Gembala yang sangat mengasihi saya, Om James sama Tante Tuti, untuk semua jemaat yang dengan rela hati, dengan banyak risiko, tapi kita datang ke tempat ini. Tapi percaya di atas segala sesuatunya kuasa dan kasih Tuhan yang berlaku atas kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Langsung kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pada pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Perkenalkan saya pendeta pembantu Andreas Jonto Warde Maksinaga. Kami menggembalakan jemaat Tuhan saat ini di GBI Gregorio. Tadinya saudara kami beribadah pertama kali di kilometer 11 dan waktu itu saya diundang juga untuk berkhotbah di sini ketika kami masih di kilometer 11. Lalu kami pindah ke Hotel Neo, saudara. Di Hotel Neo jemaatnya banyak seperti ini, tapi parkirannya tidak ada. Maka kami pindah ke Hotel Menara Bahtera. Di Menara Bahtera, saudara-saudara, puji Tuhan sudah mulai bagus ya, tapi pandemi pun datang. Karena itu saudara, di masa-masa pandemi kami bangun gereja. Dan saat ini gereja kita seperti bangunan ini, saudara, namun lebih imut ya, lebih imut di belakang Stadion Batakan, Balikpapan Timur, saudara-saudara. Dan selepas dari khotbah ini, saya akan melanjutkan perjalanan langsung ke sana. Jadi mohon maaf, tapi saya tidak akan terburu-buru, Ibu Bapak Saudara ya. Puji nama Tuhan, saudara. Kenapa saya sebut kami tadi? Karena saya sudah menikah, istri saya satu, saat ini ada di Jakarta bersama dengan kedua anak saya. Oleh karena satu dan lain hal yang nanti saya juga akan singgung di khotbah saya. Puji nama Tuhan, saudaraku, mari kita baca firman Tuhan ini secara responsoria. Saya yakin semuanya kita bawa Alkitab. Ada Alkitab ya? Oh, puji Tuhan. Oh, yang lain bawa Alkitab ya. Mari kita bangkit berdiri, Ibu Bapak Saudara. Kita baca secara responsor ya. Angkatlah Alkitab saudara. Kalau tidak bawa Alkitabnya, Alkitabnya pun jadi ya. Ya, kitab suci dan handphone sucinya diangkat. Tapi kalau nggak suci jangan diangkat ya. Ya sucilah ya. Oke, angkat dengan tangan kanan, tangan kiri, it's okay lah ya. Saya yakin semua kita dari rumah sudah mandi, Toto juga jaga jarak ya. Jadi nggak terlalu kecium toh, ya nggak apa-apa ya. Ya oke, sama-sama dengan saya katakan, saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah, ada janji-janji Allah. Saya membaca, saya mendengar, saya merenungkan, saya melakukan, saya memberitakan, saya percaya janji-janji Allah digenapi dalam hidup saya, rumah tangga saya, masa depan saya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Jangan duduk dulu Ibu Bapak Saudara, kita baca secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak Saudara ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, Paulus dan pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, saudara. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa.
dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh-sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Silakan duduk ibu bapak saudara, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, merenungkannya dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Alkitab kita terdiri daripada dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya menyapa sahabat yang ada di YouTube, di Facebook semuanya. Mari kita bersungguh-sungguh mengikuti pemberitaan firman Tuhan dan ibadah ini hingga selesai. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, dua bagian besar. Yang pertama perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan benang merahnya adalah janji. Janji saudaraku akan tergenapi saudaraku ketika kita itu hidup dalam perjanjian. Sama-sama dengan saya katakan amin. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penggenapan akan janji Tuhan bagi kita. Meskipun dalam keadaan sulit seperti sekarang, pandemi seperti sekarang, tapi percayalah ada janji-janji Allah yang saat ini yang sudah, sedang, dan akan digenapi bagi kita. Amin. Itulah yang membuat kita menjadi kuat. Dan hari-hari ini saudaraku, Gereja Bethel Indonesia, benang merah dari pemberitaan yaitu tentang integritas, integrity. Ya, ini sangat penting mengingat begitu banyaknya tantangan dunia, begitu banyaknya ajakan dunia supaya kita menjadi serupa dengan dunia. Alasannya apa? Kalau kita lawan arus sama dunia, maka kita akan sangat sulit, akan sangat sakit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga dunia mengiming-imingkan sesuatu yang enak bagi kita. Oleh karena itu butuh integritas. Butuh integritas, ya. Jati diri yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sangat banyak ibu bapak saudara, tetapi di sini dalam tema pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini tanggal 21 Maret 2021 ini saudara, kita akan belajar satu bagian dari integritas itu, yaitu rendah hati dan sabar. Ini memang satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Rendah hati dan sabar. Saudara-saudara, dan ini sedang kena sama saya dan sedang saya alami. Saudara, usia saya masih muda. Saya tidak pernah malu mengakui saya terlalu muda atau terlalu tua. Saat ini baru jalan-jalan 35 tahun. Tapi dalam perjalanan hidup saya sering kali merasa saudara-saudara bahwa saya ini hebat. Saya ini laju, saya ini lebih daripada orang lain. Tapi ternyata Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat cinta sama saya. Tuhan tidak mau saya berjalan belok kiri dan belok kanan. Tuhan mau saya ada di langkah-langkahnya Tuhan, yakni menapaki langkah-langkahnya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi berbicara tentang kerendahan hati ini, berbicara tentang kesabaran ini adalah pergumulan berat buat saya. Enggak cukup hanya mempersiapkan khotbah seperti ini. Sesungguhnya di balik layar sebelum saya menyampaikan ini, saudaraku, Tuhan sudah mengkhotbahi saya langsung. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Ya, wajah saya aja kalau bukan karena ditutupin ini barang ini, kelihatan sombongnya kan? Kotak-kotak kok kiri dan kanan gitu, berbatu-batu, ya kan? Namanya juga sinaga, ya kan? Iya, dari wajah aja udah sombong kali di atas satu kan gitu ya. Iya kan? Leher saya aja nggak normal seperti saudara. Saudara nggak sadar itu ya. Leher saya termasuk itu leher jerapah, ya kan? Tinggi, panjang dia gitu ya. Iya. Dari fisik ini kita udah penampilan sombong, saudara. Ya. Jadi untuk rendah hati itu bagi kita sulit. Apalagi saya orang Batak, saudaraku. Itu sulit sabar. Sulit sabar. Ini orang Batak di sini ya, sulit sabar. Kalau kita bicara saudaraku, dari satu gunung ke gunung yang satu, itu kedengeran gitu ya.
Ambilkan dulu apanya siapa itu, cepat. Dan biasanya itu udah ngerti, orang di balik sana udah tahu itu. Ya kan? Cepat ku bilang. Kau apakan dulu apa itu? Udah ngerti saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita dari sononya budaya angkuh itu juga diajarkan dari sisi budaya ya. Kita harus lebih dari orang lain, ya kan? Kalau orang lain bisa beli mobil, kita bisa beli helikopter. Begitu filosofinya, saudara. Saudara-saudara, di kampung kami itu hampir-hampir di generasi saya tidak ada anak yang tidak sekolah tinggi, minimal sarjana. Karena pada masa itu, saudara, orang tua lebih baik saya tidak pakai baju daripada anakku tidak ada ijazah sarjana. Jadi dia berbajukan ijazah, udah bangga saudaraku. Tidak apa-apa telanjang tubuhnya, tapi ada ijazah anaknya di depannya. Saudara-saudara, itu kebanggaan. Itu banyak nilai positifnya, tapi di sisi lain punya juga nilai-nilai yang minus, saudara-saudara. Dan itu terpola di kami untuk lebih daripada orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya orang Batak itu kan nggak mau dipimpin. Maunya apa? Maunya memimpin. Karena memang udah dari sononya diajarin begitu. Ya, udah dari sononya diajarin. Karena semua raja perhata. Ya kan? Semua apa? Semua pembicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi takutnya nanti orang Batak pada tersinggung gitu ya. Tapi saya ngomongin diri saya nggak apa-apa dong. Karena saya sangat cinta dengan kebatakan saya. Saudara-saudara yang terkasih, tapi bicara rendah hati dan sabar ini, saudara, ini pelajaran tidak cukup waktu 2 SKS atau 1 tahun, 2 tahun, bahkan sarjana tidak cukup. Rendah hati dan sabar ini, saudaraku, sekolah kehidupan. Mulai dari kita sadar bahwa kita berpikir sendiri, sampai kita nanti sudah tidak sadar bahwa kita sedang berpikir. Artinya sudah mati. Saudara-saudara, ini sekolah kehidupan yang terus menerus. Saudara, di situ dikatakan dalam slide yang diberikan oleh BPH, tolong ditampilkan yang pertama, rendah hati dan sabar. Orang yang rendah hati kita bisa lihat dari ciri-cirinya, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Next, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini, saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Yang pertama di situ dikatakan menghargai kasih karunia. Kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu, saudaraku, yaitu keselamatan yang kita terima. Itu kasih karunia oleh iman. Amin. Jadi iman yang ada pada kita itu adalah kasih karunia. Pemberian cuma. Karena kalau enggak diberikan Allah rohnya pada kita, kita enggak akan pernah bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya orang-orang yang dikasih karuniai oleh Allah rohnya bisa mengakui yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kasih karunia. Tapi persoalannya, kita hargai tidak, kita jaga tidak, kan begitu. Ada orang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, katanya bertobat, dulu jahat banget, bunuh orang, perkosaan orang, bikin anak di mana-mana, gitu ya, narkoba, judi, mabuk, saudaraku, dan benar dia bertobat. Dia ikut gereja karismatik, dibaptis Islam, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin, ya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi setelah itu balik lagi, itu alasannya berkata, kan aku sudah terima Yesus, cukup dong. Toh aku percaya meskipun aku jahat, aku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Bukan karena kuat dan gagah kita diselamatkan. Betul saudara-saudara, bukan karena kuat gagah kita, itu oleh karena anugerah. Tapi menjaga dan menghargai itu mutlak. Inilah yang membuat gereja hari-hari ini, saudaraku, rusak, tidak berintegritas. Karena setelah menerima keselamatan, mulut mengaku, hati percaya, katanya kita langsung diselamatkan begitu ya. Tapi dia tidak ingat bahwa mulut itu harus dipakai every day, setiap hari. Hati itu harus dilekatkan kepada Tuhan setiap hari. Tidak bisa di gereja, I love you Lord, I love you Lord. Tapi giliran dari sini saudaraku, main perempuan di luar sana.
punya istri simpanan di luar sana, peras orang, punya karyawan, punya uang tapi nggak dibayar. Sebagai anak buah, colong uang pimpinan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak bisa seperti ini. Kita harus pakai mulut kita itu terus untuk connect dengan Tuhan. Itulah menghargai yang namanya kasih karunia. Ayo ibu bapak, saya bukan sedang mengajari di sini, saya mengajak kita sadar bahwa kasih karunia itu. Benar nggak kita bernyanyi? Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Serius, serius Pak. Saudara-saudara, hanya orang-orang yang benar-benar tek sama Tuhan, hanya orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa kasih karunia dia terima dari Tuhan Yesus, yang bisa bernyanyi seperti itu dengan sungguh. Hanya orang-orang yang cinta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguhkah kita menghargai kasih karunia kita yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan sampai saudara-saudara kita menjadi Kristen abal-abal, Kristen manja, ya seperti yang tadi saya ceritakan. Bertobat hanya sewaktu-waktu saja, bertobat hanya hari Minggu saja, tebus dosa dulu ke gereja, habis itu nakal lagi, habis itu jahat lagi. Saudara-saudara, enggak. Maka karena itu mari kita hargai kasih karunia Allah. Yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Oke. Mari kita bacakan saudaraku ayat yang ketiga, ayat yang keempat aja. Ayat yang keempat, 3, 2, ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Amin. Menghargai yang namanya pelayanan. Tadi menghargai kasih karunia, sekarang menghargai pelayanan. Saudara, ada dua panggilan Kristen. Panggilan datang dan panggilan pergi. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kita yang datang sini bukan hanya nonton Pak Bu, tapi kita terima, receive blessing of Jesus, ya kan? Berkat-berkat daripada Tuhan. Kita harus diberkati di gereja kita. Kita harus diberkati di penggembalaan ini. Kita harus diberkati di komunitas ini. Harus, saudaraku. Ke gereja cuma cari berkat, tidak salah. Memang kita harus terima berkat di komunitas. Memang kita harus terima berkat di gereja. Memang kita harus terima berkat dari penumpangan tangan, dari doa-doa. Kita harus terima berkat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hargai pelayanan. Kita udah terima berkat dari sini, dari komunitas kita, maka kita juga harus pergi. Ngomong sama tetangga, dia lagi nangis, Mbak Yu, suamiku kurang ajar Mbak Yu, ternyata dia selingkuh. Kita sebagai tetangga gimana responnya? Gue juga udah lihat suami lu kayak gitu. Memang kurang ajar itu, gue pernah lihat itu ya di kafenya si Anu. Dia sama cewek loh. Lu bukannya mau kasih solusi, tapi kasih hidup orang makin mati. Saudara-saudara, hadir nggak kita sebagai pemberita Injil bagi orang lain? Ya kan? Kalau udah namanya gosip, apalagi orang Batak, tok 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 tok, Eda, itu si Eda buka. Ada apa? Itu. Lu udah dengar belum? Belum? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bisa bertahan loh. Anak gak ke sekolah, gak diantar, gak apa-apa. Yang penting apa? Ini gosip diselesaikan dulu. Jam 4 anak sudah pulang sekolah, udah kelaparan, baru dia bilang sama si Eda tadi, Dak, tapi jangan bilang-bilangnya sama yang lain. Gitu saudara-saudara. Halo. Justru memperparah hidup orang lain, saudara-saudara. Mari kita
Menghargai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kan pelayan itu cuma pendeta, pelayan itu kan cuma evangelis, yang itu yang rame-rame di gereja. Aku cukuplah kasih persepuluhan. Yang enggak begitu, saudara-saudara. Mari kita pandang sebaiknya, saudaraku, di rumah kita ada salib, ya. Supaya hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama jangan dilupakan. Doamu di kamar, saudaraku, harus bisa dibuktikan di mana? Di kehidupan bersama-sama dengan sesama kita. Sama-sama dengan saya katakan amin. Itulah yang disebut dengan menghargai pelayanan. Ya, menghargai pelayanan, memberi solusi bagi orang lain. Jangan menambah penderitaan orang lain. Itu yang kedua, yaitu pelayanan. Lalu yang ketiga, saudaraku, yang ketiga menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau tidak dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya, banyak orang sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Berbicara tentang kerendahan hati. Dalam penderitaan mereka sanggup untuk memberkati. Amin. Tetapi ketika mereka memiliki sesuatu, mereka juga tidak menjadi tinggi hati. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam hal ini Paulus memberitakan hal ini kepada jemaat di Korintus supaya tidak sombong, tidak tinggi hati. Menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup itu apa sih? Nafas. Amin. Nafas. Supaya kita bernafas dengan apa? Dengan normal seperti apa? Ya jaga kesehatan kita, kan begitu ya. Jaga pola makan kita, jaga pola tidur kita. Saudara-saudara, sebab anak muda begini, saudaraku, saya badan langsing terus begini. Bukan karena saya nggak bisa makan, enggak. Tapi saya jaga pola makan saya. Ya, saya jaga pola makan saya. Enggak sembarang makan gitu. Saya tahan-tahan diri gitu. Saudara, ya apalagi hidup itu bicara tentang rumah tangga. Rumah tangga itu bicara tentang suami dan istri. Amin. Menjaga hidup artinya, saudaraku, posisikanlah suami saudara sebagai suami. Posisikan istri sebagai istri. Pucuk kepemimpinan di sebuah rumah tangga adalah suami. Meskipun istri S2, suami S3 alias SMA saja, saudara, istri harus tunduk sama suami. Tapi istri berkata, tapi suami saya kayak belon-belon. Ini salah lu. Lu yang pilih dulu, berarti salah kamu. Kalau ada orang tua di rumah, berarti yang jadi pucuk pimpinan di rumah adalah orang tua. Itu sebabnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, kalau menikah, maka suami istri itu bersatu, pisah dari rumah orang tuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada dualisme kepemimpinan. Karena mertua akan menjadi pemimpin. Lalu anak berkata, enggak. Tapi suami bicara, halo, kamu ke sana. Tapi mertua bicara, kamu ke sini. Bingung itu anak. Saudara-saudara, Alkitab sudah memberikan petunjuk kehidupan praktis dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, di sini kita harus menghargai. Tempatkan orang lain sebagaimana mestinya. Kalau itu pendeta, tempatkan dia sebagai pendeta. Ya, kalau itu anak buah, tempatkan dia sebagai anak buah yang punya martabat. Kalau kita adalah anak buah, maka tempatkan atasan kita. Meskipun gelar kita lebih tinggi daripada dia, tapi kita wajib menghormati dia. Itulah orang-orang yang menjaga hidup. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, disinilah kita dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Tapi seringkali sebagai orang Kristen kita merasa lebih daripada orang lain. Dan berkata, wah lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Hanya main klaim-klaim saja, tapi kualitas hidup nggak ditingkatkan. Ya repot, saudara-saudara. Ya repot. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati dan kesabaran ini sangat penting. Orang yang rendah hati, itu sebabnya dari tema yang diberikan oleh BPH itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari menghargai apa tadi yang pertama? Kasih karunia. Yang kedua menghargai
pelayanan. Yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan berikan. Benang merahnya di situ kan kata menghargai. Apa arti menghargai, saudaraku? Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kata rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak menghargai diri lebih. Ada kata menghargai dulu, ya kan? Menghargai. Mari kita memberi harga pada diri kita dengan tepat. Kalau konten atau nilai kita 50, ya hargai 50. Jangan kita upgrade menjadi apa? 60, 70. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau ini barang, ya, ini ada prinsipnya orang Kristen suaranya yang salah. Perkatakan bahwa itu adalah berlian, maka itu akan jadi berlian, begitu ya. Itu salah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi berilah pada objek yang tepat sesuai dengan nilainya. Kalau ini memang cuma gelas, katakan ini gelas. Gak perlu katakan ini berlian. Gak perlu katakan ini permata. Amin, saudara-saudara. Itu yang membuat juga hamba-hamba Tuhan menjadi sombong. Ya, saya nggak terlalu setuju, saudaraku, hamba Tuhan itu dijemput, hamba Tuhan itu diperlakukan. Namanya juga hamba, ya. Ya, dihormati sebagaimana mestinya. Didengar ucapannya, itu cara menghormati hamba Tuhan. Bukan harus apa, saudaraku? Bukan harus traktir makan. Bukan harus belikan dia yang mewah-mewah, enggak. Beli yang sederhana pun untuk hamba Tuhan itu enggak apa-apa. Kalau saudara belikan saya jas yang harganya puluhan juta, cenderung saya kan akan pamer, akan berkata, lu tahu nggak jas gua berapa? Cara khotbah saya pun akan berbeda, ya kan? Tapi kalau saya apa adanya sesuai dengan kemampuan saya, ya puji Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati dan kesabaran itu adalah hal yang sangat luar biasa yang diinginkan Tuhan daripada kita, dan seumur hidup kita harus sekolah akan hal ini, amin. Seumur hidup kita akan sekolah. Siapa dalam Alkitab orang-orang yang rendah hati? Yang pertama, Abraham. Orang yang rendah hati. Kenapa saya sebut Abraham sebagai orang yang rendah hati? Pertama, ketika dia berhasil menaklukkan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia merampas harta milik mereka. Apa yang terjadi dalam kitab Ibrani dikatakan, Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Raja yang tidak berawal dan tidak berakhir itu, yang namanya sangat kenamaan. Saudara-saudara, Abraham tahu posisinya. Aku jago perang, aku penguasa, tapi urusan ibadah ada yang lebih tinggi daripada aku, yang bernama siapa? Melkisedek. Kalau semua pengusaha, kalau semua politikus punya mental seperti Abraham ini, maka makmurlah negeri kita. Maka nggak ada pendeta yang akan kelaparan, maka tidak akan ada gereja yang akan kesusahan. Karena masing-masing tahu posisinya. Abraham rendah hati. Dia hebat, tapi dia memberikan apa yang menjadi bagian daripada orang lain yang dihormatinya. Amin. Itu yang pertama. Kerendahan hatinya yang kedua ialah, selama ini dia bergumul, kan kita tahu dari sekolah minggu sudah diajarkan. Tapi apa daya, istrinya mandul. Tapi ketika diberikan, saudaraku, itu bagaikan emas mungkin segepok yang di tangannya dan berkata, wow, luar biasa. Saudara-saudara, itu luar biasa sekali. Tetapi ketika Tuhan minta, dia berkata, ya Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti bahwa hidup kita ini adalah di tangan Tuhan, kita nggak perlu takut kehilangan apapun. Maaf, termasuk kehilangan suami, termasuk kehilangan istri, termasuk kehilangan harta benda, termasuk kehilangan kehormatan. Inilah yang mau saya ceritakan kepada saudara. Saudara, dalam pencapaian hidup saya merasa saya settle, aman. Saudaraku, apa yang terjadi? Lahir anak saya yang pertama, kami menanti 2 tahun. Dulu waktu khotbah juga saya mohon doanya daripada jemaat. 2 tahun kami menanti belum punya anak. Mohon doa ya jemaat Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan dikasih anak pertama. Lalu anak kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikasih juga. Ya, lahirlah pada tanggal 7 Agustus 2020, pas masa corona. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Dia umur 3 bulan. Kami lihat kok dia badannya agak kuning, ya. Badannya kuning. Lalu saudara-saudara kami jemur-jemur gitu ya, sampai istri saya putih sampai jadi seperti orang Papua. Iya, saudara-saudara dari Papua.
kamu kok jadi manis sekali mami gitu ya. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi saudaraku, kuningnya anak saya itu tidak hilang. Lalu satu kali namanya corona, kami nggak keluar rumah. Kami sangat strict, saya sangat strict di rumah gitu ya. Kalaupun keluar saya yang pergi keluar gitu. Jadi istri saya sama anak-anak berdua di rumah. Lalu tiba-tiba anak saya itu lebam, sini seperti bengkak gitu ya. Waktu itu saya pergi ke lahan gereja. Lalu istri saya berkata, papi ini Karen tangannya bengkak, tadi salah gendong kah? Saya bilang, enggak. Tapi mungkin juga karena saya suka gemesin anak saya. Sebelum pergi itu saya gemes-gemesin gitu ya. Oh mungkin kelipat kali tangannya gitu. Lalu saudara, hari Minggunya juga saya pergi ke lahan gereja sore. Istri saya SMS lagi, papi ini sekarang mukanya yang bengkak, jadi seperti dipukul orang gitu, biru semua gitu. Lalu saya berkata, waduh kenapa itu ya? Kami bawalah ke dokter di Pertamina. Apa yang terjadi, hanya dikasih vitamin dan dikatakan, oh ini hanya kurang vitamin, suruh pulang. Lalu berikutnya saudaraku muntah, pucat. Lalu kami larikan ke rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina fix saudaraku, dia divonis atresia biliar, artinya sakit hati ya, sakit hati. Saudara-saudara, lalu selesai ditangani di Hermina, karena di Hermina tidak akan bisa melakukan tindakan operasi, maka dirujuk ke Kanujoso. Di Kanujoso juga tidak bisa angkat tangan, maka dirujuk ke RSCM dengan yang sama, yaitu atresia biliar. Saudara, 4 bulan kami di rumah sakit di RSCM. Berbagai poli telah kami lalui, saudara. Hasilnya anak saya hatinya sudah sirosis, artinya sudah tidak berfungsi lagi. Dan harus cangkok hati atau transplantasi. Saudara-saudara, bukan soal uang yang saya pikirkan, tapi keselamatan anak saya. Saudara, kami berjuang selama 4 bulan. Jadi 4 bulan saya di Jakarta bersama dengan istri. Dan esok pagi jam 6 pagi saya sudah akan flight lagi ke Jakarta. Saudara-saudara, dari situ kami belajar, wow luar biasa penderitaan. Dan anak ini harus ditransplantasi, harus cari pendonor. Dan ternyata teknologi pendonor transplantasi hati di Indonesia, keilmuannya belum ada bank hati atau bank organ di Indonesia ya, khususnya untuk hati. Mungkin untuk ginjal sudah ada, tapi untuk hati belum ada. Maka tidak bisa dari orang lain, saudaraku. Harus yang sedarah. Dicek maminya, saudaraku, beda golongan darah. Yang satu golongan darah dengan anak saya adalah saya. Maka saya harus pindahkan hati saya ke anak saya. Kapan itu? Itulah yang sedang kami tunggu. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kami belajar, saudaraku, tentang sebuah kerendahan hati. Dalam pencapaian naik-naiknya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh sekarang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kita harus semakin merunduk di kaki Tuhan. Saudara-saudara begitu berjuang mengenai tentang kesabaran ini. Istri saya begitu berjuang. Karena rawat di RSCM itu, saudaraku, bukan rawat inap, tapi rawat jalan. Dan kami harus antri ikut BPJS sama ratusan orang yang lain. Banyak sekali saudara-saudara. Semua yang bawa kursi roda, dan kami harus gendong anak kami. Dan itu harus ekstra perhatian. Gak boleh salah makan, gak boleh salah minum. Karena gak boleh terlalu banyak serat, gak boleh terlalu banyak, gak bolehnya. Dan saudara-saudara, berjuang untuk itu bukan hal yang mudah. Tapi saya punya istri yang sabar untuk mendampingi saya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya berharap juga semuanya kita punya yaitu respon yang sama terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Saudaraku, kita harus apa? Kita harus semakin rendah hati, semakin sabar. Saya percaya bahwa apa yang sedang kami alami ini, saudaraku, adalah cara Tuhan supaya kami tetap di jalannya Tuhan dan menjaga kerendahan hati. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kalau ada masalah dalam rumah tangga keluarga kita, kalau ada persoalan di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian proses Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau, yang Dia inginkan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara yang terkasih.